Halo, selamat siang para VTubers Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan konten seperti biasa, yaitu Q&A atau tanya jawab, di mana pada hari ini sudah mencapai episode yang ke-19. Saksikan bersama-sama. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama datang dari Kakek Sugiono. Leader saya kabur, bagaimana cara memperoleh modal kembali? Mohon bantu Pak. Salam VTuber. Salam VTuber juga untuk Kakek Sugiono. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalaupun leadernya sudah tidak aktif atau kabur ya, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa kita, leader atau sponsor Anda itu hanya orang yang mengenalkan Anda supaya Anda bisa join dengan VTube ya. Tetapi apabila upline Anda sudah tidak aktif karena apapun alasannya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena keberhasilan Anda di VTube bukan tergantung daripada upline atau sponsor Anda, tetapi tergantung dari Anda sendiri. Maka dari itu, Anda masih bisa terus melanjutkan bisnis Anda tanpa harus ada leader Anda. Anda bisa bergabung kalau Anda mau mendalami pembelajaran terkait VTube. Anda bisa bergabung dengan grup-grup lain. Banyak grup-grup yang mendapatkan, bisa kita bergabung sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru atau terupdate dari VTube. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya bilang tidak tergantung daripada upline Anda. Tadi Anda juga menanyakan memperoleh modal kembali. Modal Anda bukan dibawa oleh upline, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Sugiono, modal Anda tidak dibawa oleh upline Anda. Modal Anda ada di akun Anda sendiri. Tinggal Anda mau bagaimana. Anda mau teruskan, ya silahkan dilanjut. Anda mau tarik VIP-nya, silahkan dicairkan. Ya, jadi akun untuk modal tidak ada hubungannya dengan upline atau orang yang sponsori Anda, karena modal Anda berada di dalam Anda punya akun sendiri. Cukup jelas? Terima kasih. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Siti Songidah. Pak Lois, jika sudah umur 18 tahun tapi KTP belum bikin, tetapi nik KTP sudah ada di kakak, apakah bisa buat daftar? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, untuk Ibu Siti dan juga para VTuber sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, apabila sudah umur 18 tahun, maka pastinya harus sudah punya KTP ya, karena kita tahu aturan Indonesia bahwa penduduk atau warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun harusnya segera mengurus KTP ya. Untuk pendaftaran pada versi yang sebelumnya, kita tidak mensyaratkan langsung harus KTP, yang penting nicknya sesuai ya. Jadi tidak masalah apabila sudah terdaftar di yang dulu. Tapi untuk ke depan, apabila nanti akan ada verifikasi berupa KTP, maka mau tidak mau yang bersangkutan harus mengurus KTP-nya. Karena memang sudah waktunya dan harus punya KTP. Karena 17 tahun harus sudah punya KTP. Kalau belum, segera diurus supaya untuk keperluan bukan hanya VTube. Pasti membutuhkan keperluan lain yang menggunakan KTP karena usianya harusnya sudah mempunyai KTP. Ya, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Tiur Marlina Sirait. Menanyakan, kembali saya bertanya, saya memasukkan saudara saya, kami satu kakak, bisa tidak pakai rekening satu bank, yaitu rekening bank saya. Soalnya saya mendaftarkan pakai rekening saya, soalnya saudara saya tidak punya rekening. Makasih ya Pak. Oke, Bu Tiur Marlina dan juga kepada Bapak Ibu VTuber sekalian, secara prinsip sampai dengan saat sekarang masih diperbolehkan Anda menggunakan satu rekening bank untuk dipakai sampai dengan 4 akun VTube. Ya, masih diperbolehkan. Hanya apabila Anda suatu ketika kepingin mengganti rekening account, ya rekeningnya diganti, harus kembali ke rekening sesuai nama yang ada terverifikasi di VTube. Jadi misalkan katakanlah ada A, B, C, D, semuanya menggunakan rekeningnya si A.
Pada waktu daftar silakan pakai A semua. Tetapi pada waktu suatu ketika si B mau menggantikan rekeningnya, kan harusnya rekeningnya A. Tidak bisa kembali ke A lagi atau ke C. Tetapi harus kembali yang B pemiliknya. Dan C pun juga sama, kalau pada waktu dia harus mengganti rekening, dia harus kembali ke C. Awalnya boleh pakai A, tapi saat pergantian dia harus kembali ke C. Sesuai dengan nama dan nick yang terverifikasi di akun yang bersangkutan. Oke, semoga jelas penjelasan saya ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Pak, kalau semisal beda nama di akun VTube dengan rekening, itu kalau dimenarikan uang, nama mana yang dimasukkan? Oke, untuk hamba Allah dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa kan dalam akun kita selain nama, misalkan namanya Agus pribadi misalkan ya, tapi nickname-nya dia adalah pakai nama mungkin A pribadi ya, atau nama lain misalkan nama panggilannya dia. Nah, untuk akunnya dia kalau beda nama, rekeningnya beda, maka rekeninglah yang dipakai. Kenapa? Karena pada waktu kita transfer untuk VP, jual beli VP, yang digunakan adalah rekening bank sesuai yang ada tercantum di rekening itu. Jadi misalkan Agus menggunakan rekeningnya ayahnya misalkan Pak Budi, maka yang ditulis harusnya tetap Budi. Nickname tidak berpengaruh, nama di situ tidak kelihatan, yang terlihat adalah Budinya. Kenapa? Karena rekening itulah yang dipakai oleh pembeli untuk nanti mentransfer kepada yang bersangkutan bila dia hendak menjual, ya. Tetapi bila dia hendak membeli tidak masalah rekening siapapun, karena pembeli kan hanya mentransfer. Tapi kalau dia sebagai penjual atau dia menjual VP atau mencairkan VP, maka namanya yang ada adalah nama sesuai rekening. Karena rekening itulah yang akan ditransfer oleh para pembeli. Demikian, semoga penjelasan saya cukup jelas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Calini 27E. Menanyakan, Pak Luis mau tanya kalau pindah alamat beda provinsi, apa data diverifikasi harus diganti? Boleh diganti, boleh tidak ya, karena kalau dibilang yang didaftarkan itu sesuai dengan KTP yang pertama kali ya. Anda mau tetap menggunakan data yang lama pun tidak masalah, tapi kalau Anda pun mau mengganti data yang baru juga tidak masalah. Tergantung kalian mau mengganti seperti apa ya. Secara prinsip KTP lama tetap sama, nggak ada masalah selama KTP-nya nggak ganti ya. Karena yang diisikan di tempatnya verifikasi, orang-orang ada dua macam. Yang satu menggunakan alamat KTP, yang satu menggunakan alamat domisili atau alamat bekerja. Jadi bebas-bebas saja ya. Mana yang Anda merasa lebih nyaman. Oke, thank you. Oke. Pertanyaan terakhir datang dari Lentera 25. Maaf Pak, kalau satu HP hanya boleh 4 akun, terus bagaimana kalau kita bantu mendaftarkan member yang kesulitan daftar? Bahkan kadang sampai lebih 2 member sehari, terus kita hanya punya 1 HP. Oke, untuk Lentera 25 dan juga Bapak Ibu sekalian ya, secara prinsip kita tidak masalah Bapak Ibu. Anda mau membantu teman Anda, atau rekan-rekan Anda atau saudara Anda mendaftar, gunakan di handphone tidak masalah. Anda bisa mendaftarkan berapapun. Ingat, mendaftarkan itu artinya sekali aja ya, bukan nantinya tiap hari dimainkan semua. Berarti itu bukan didaftarkan, tetapi Anda yang jalankan ya. Bedakan antara Anda mendaftarkan atau Anda menjalankannya sendiri. Kalau Anda hanya mendaftarkan, no problem. Termasuk suatu ketika dia ada problem, Anda ikut membantu menjalankan 1 kali seminggu, tidak masalah. Tapi kalau Anda seluruh akunnya dijalankan, itu bukan lagi mendaftarkan atau membantu, tapi itu adalah Anda yang menjalankannya sendiri. Ya, itulah yang dibedakan supaya clear ya. Sama seperti saya bilang, jumlahnya 4 atau berapa atau 8. Bukan masalah 4 atau 8-nya, tetapi adalah selama itu adalah akun keluarga dan itu adalah dalam jumlah yang wajar Bapak Ibu sekalian, perusahaan tetap akan mentolerir, Anda diperbolehkan. Tapi kalau jumlahnya sudah tidak wajar karena Anda kepingin supaya jumlahnya 20 atau lebih supaya langsung jadi bronze dan sebagainya, nah itu yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan ya. Tetapi selama akun keluarga sendiri inti, akun keluarga inti dan jumlahnya wajar, silakan Anda menggunakan dalam 1 HP.
Tapi kalau bisa lebih dari satu HP, lebih baik Anda lakukan beberapa HP, ya, sehingga akan terlihat jumlahnya tetap wajar. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga jawaban saya pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu. Apabila masih ada yang Bapak Ibu tanyakan, silahkan Anda tanyakan dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru atau update terbaru yang saya keluarkan setiap minggunya ada 3 kali. Dan Bapak Ibu silakan like apabila menyukai konten ini, dan jangan lupa share kepada rekan-rekan Anda supaya konten saya bisa bermanfaat kepada semuanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam VTuber.